Lalu, tugas perkembangan gerak halus apa lagi nih dok yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 66 bulan? Tugasnya sama nih seperti sebelumnya, yaitu menggambar. Perbedaannya adalah kalau sebelumnya anak diminta setidaknya bisa menggambar 3 bagian tubuh, sekarang kemampuannya harus bertambah lagi, yaitu menjadi 6 bagian tubuh. Biasanya sudah lebih banyak fitur tubuh yang bisa digambar anak, seperti pada wajah ada mata, hidung, mulut. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, dapat dilihat ya, di sini terdiri dari 6 bagian tubuh yang bisa digambarnya. Ada kepala, badan, tangan, kaki, bahkan kepalanya sudah berisi fitur wajah yang lengkap seperti ada matanya, hidung, mulut, juga telinganya. Artinya, perkembangan anak dapat dikatakan baik dan memang sesuai dengan usia perkembangannya. Biasanya anak usia 66 bulan seperti ini memang sudah bisa menggambar 6 bagian tubuh dengan lebih detail. Kok bisa gitu dok? Jadi, untuk dapat menggambar ini, anak memerlukan kemampuan gerak halus dan kekuatan otot yang baik untuk dapat melakukan gerak manipulasi untuk menggambar persepsi orang yang dilihatnya sehari-hari. Kalau sebelumnya anak menggambar kepala langsung berhubungan dengan kaki, sekarang anak sudah bisa menggambar badan yang sesuai karena skema terhadap orang sudah mulai terbentuk. Yang dapat dilihat dari tangan dan kaki yang dibuatnya bukan lagi hanya berupa garis, namun sudah lebih berisi. Seperti ini. Lalu, apakah ada hal yang harus dikembangkan lagi dok dari kegiatan ini? Oh tentunya ada. Saat ini skema anak tentang rupa orang sudah mulai terbentuk. Sehingga ia akan cenderung menggambar dengan bentuk yang sama. Untuk latihan berikutnya, gambarnya bisa jadi lebih detail lagi. Misalnya berjari, berambut, atau gambar orang yang beratribut untuk membedakan jenis kelamin. Seperti jika perempuan menggunakan pita di rambutnya atau dengan memakai rok. Oh gitu, baik dok. Tapi saya penasaran nih dok, sebenarnya kenapa menggambar orang menjadi hal yang penting untuk bisa dilakukan oleh anak-anak ya? Selain untuk melihat kemampuan gerak halusnya, yang ingin dilihat di sini adalah apakah tingkat kecerdasannya sudah sesuai dengan tahap usia perkembangan anak. Anak yang memiliki kecerdasan yang baik biasanya sudah bisa menggambarkan orang dengan lebih detail dan tepat. Karena artinya mereka memiliki kemampuan persepsi visual dan orientasi spasial yang baik yang bisa tersalurkan melalui gambarnya tersebut. Nah, kedua kemampuan tadi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Untuk menggambar orang ini, anak harus memiliki pemahaman akan letak atas, bawah, kiri, dan kanan, di luar maupun di dalam untuk menentukan letak anggota tubuh yang tepat. Misalnya, seperti mata terletak di atas hidung, mulut bagian dari kepala, atau kuping terletak di kanan dan kiri.
kaki terletak di bawah badan, dan lain sebagainya. Anak yang memiliki masalah kognitif biasanya tidak bisa membuat gambar orang dengan fitur badan yang benar, posisi yang tepat, atau hasil gambarnya hanya berupa coret-coretan. Misalnya seperti ini. Oh, begitu ya, Dok. Pantas saja ya hal ini jadi penting ya, Dok. Iya betul. Apabila pada usia ini belum bisa, dikhawatirkan bahwa anak memiliki gangguan perkembangan yang jika tidak diintervensi sedini mungkin malah akan menghambat perkembangan berikutnya. Sehingga saya menyarankan apabila anak belum bisa, ada baiknya untuk tetap melakukan stimulasi dan segera berkonsultasi kepada tenaga medis terkait untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Apakah stimulasinya berbeda, Dok, dengan stimulasi yang sebelumnya? Tentunya stimulasi bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, sesuai dengan tujuannya. Nah, sekarang saya akan membahas stimulasi lain yang berbeda dengan stimulasi sebelumnya.